Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alfian dari Prodi Pendidikan Ekonomi Malam kelas B. Dosen pengampu Bapak Dahlan MPD. Itu tugas-tugas dasar pendidikan. Baik, dari sudut pertama yaitu ada asas-asas pendidikan. Itu terbagi menjadi 6 asas. Yang pertama yaitu asas semesta, menyeluruh dan terpadu. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat. Yang ketiga, asas tanggung jawab bersama. Yang keempat, asas manfaat, adil dan merata. Yang kelima yaitu asas tuturi handayani, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso tuturi handayani. Yang keenam yaitu asas kemandirian dalam belajar. Nah, yang pertama yaitu asas semesta, menyeluruh dan terpadu. Asas semesta maksudnya pendidikan diselenggarakan secara terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyeluruh maksudnya pendidikan harus mengucap sesama jenis dan jenjang pendidikan. Terpadu artinya pendidikan tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan pembangunan bangsa. Nah, yang kedua yaitu ada asas belajar sepanjang hayat. Istilah belajar sepanjang hayat erat kaitannya dengan istilah pendidikan seumur hidup. UNESCO Institute for Education penetapan suatu definisi kerja, yakni pendidikan seumur hidup adalah pendidikan yang harus, yaitu satu, meliputi seluruh hidup setiap individu. Yang kedua, mengarah kepada pembentukan, pembangunan, peningkatan dan penyempurnaan secara sistematis pengetahuan, keterampilan, sikap yang dapat meningkatkan kondisi hidupnya. Yang ketiga yaitu tujuan akhirnya adalah mengembangkan penyadaran diri atau self fulfillment setiap individu. Yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan dan motivasi untuk belajar mandiri. Yang kelima yaitu mengakui kontribusi dari semua pengaruh pendidikan yang mungkin terjadi, termasuk yang formal, non formal dan informal. Yang ketiga yaitu ada asas tanggung jawab bersama. Tanggung jawab adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya. Fungsi menerima pembedaan sebagai akibat sikap, tindak sendiri ataupun pihak lain. Tanggung jawab sangat berkaitan dengan kewajiban seseorang terhadap tugas atau perbuatan yang dilakukan. Suatu aktivitas atau perbuatan dilakukan tanpa adanya tanggung jawab akan menjadi secara tidak terarah dan cenderung asal-asalan, dan bahkan dapat menimbulkan masalah lain lagi. Yang keempat yaitu ada asas manfaat, adil dan merata. Pendidikan yang diselenggarakan harus berguna bagi peningkatan hidup manusia dan masyarakat. Sementara itu, asas adil dan merata maksudnya adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Nah, yang keempat yaitu asas tuturi handayani, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso tuturi handayani. Ing madyo mangun karso, ing madyo artinya di tengah-tengah membangun, berarti membangkitkan atau menggugah, dan karso diartikan sebagai bentuk kemauan atau niat. Jadi makna dari kata itu adalah seorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Karena itu seseorang juga harus mampu memberikan inovasi-inovasi di lingkungannya dengan menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk keamanan dan kenyamanan. Lanjut yaitu yang keenam atau yang terakhir ada asas kemandirian dalam belajar. Asas ini tidak dapat dipisahkan dari dua asas, tuturi handayani dan belajar sepanjang hayat. Implikasi dari asas ini adalah pendidik harus menjalankan peran komunikator, fasilitator, organisator dan sebagainya. Pendidikan diharapkan dapat menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar sedemikian rupa sehingga memudahkan peserta didik berinteraksi dengan sumber belajar tersebut. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena manusia itu tempatnya salah. Mungkin akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.